Nah, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema bahaya bagi spiritualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu harus jadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Karena itu kita perlu memiliki spiritualitas di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, saya menemukan sesuatu yang sangat unik, di mana Petrus mau tahu kehidupan seorang murid, salah satu murid atau salah satu teman di dalam kerasulan. Kalau anak-anak muda milenial masa sekarang menyebutnya dengan sebutan kepo. Ya. Tahu kepo? Orang-orang milenial mungkin di antara kita, saya tidak katakan kaum-kaum yang yang sudah lanjut, kita masuk dalam kategori ya termasuk orang milenial ya, sekarang sudah mengalami. Orang-orang milenial itu Bapak Ibu banyak sekali kata-katanya ya, dan itu bahkan kalau di media sosial sekarang itu gampang sekali viral. Kadang-kadang ada kata-kata baper ya, baperan ya. Ada di sini yang baperan? Tidak ada ya. Kata-kata BTW, bucin, gabut, gercep, GWS, halu, japri, mager, mantul, itu adalah kata-kata dari orang-orang muda. Dan itu dikutip dan itu juga dibawa-bawa sampai ke gereja. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Alkitab juga ada seorang murid, Petrus namanya. Dia kepo. Nah, karena itu kita akan belajar bersama-sama dari Petrus yang kepo dengan kehidupan salah seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, kita akan melihat. Ada di sini yang tahu arti kepo? Ada? Apa itu kepo ayo? Hah? Pingin tahu. Ada lagi? Lanjutlah Pak. Nah, secara sederhana benar yang Bapak Ibu sampaikan, kepo itu adalah ingin tahu ya soal hidup, urusan atau rahasia orang lain. Nah, ini jadi orang yang kepo itu adalah orang yang ingin tahu soal hidup orang, urusan orang itu, dan juga rahasia dari orang lain. Coba lihat kiri kanannya dulu. Coba ya, buka HP yang di belakang, apa itu? Saya ingin memberitahu kepada kita, kadang-kadang kita itu sangat kepo sekali dengan teman kita, istri kita, suami kita, orang lain, bahkan apalagi orang yang kita curigai. Nah, kekepoan itu muncul ya. Di sini tidak ada ya, tidak ada. Di luar sana ya, di sana sini juga mungkin bisa ada. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, murid yang paling engkau kasihi itu nanti hidupnya gimana? Dia sudah urus hidupnya orang yang dikasihi. Di sini tentu dimaksudkan adalah Yohanes. Bapak Ibu, padahal kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Yesus mengajar Petrus. Yesus katakan begini ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, Bapak Ibu bisa melihat di dalam teks ayat 15 ya. Petrus katakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus sampai 3 kali bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu hati Petrus itu sedih karena Yesus sudah 3 kali tanya dengan dia, apakah Petrus mengasihi Yesus? Nah, di sini Bapak Ibu mengajar kita bahwa seseorang tidak mungkin melayani Tuhan kalau dia tidak mencintai Tuhan terlebih dahulu. Seseorang bisa mencintai Tuhan terlebih dahulu ketika dia sudah mengenal dan percaya kepada Yesus. Nah, Petrus diingatkan, kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ketika Yesus sedang mengajar dia, Petrus itu beralih dan dia lihat ke belakang. Dan di ayat yang ke-20 kita perhatikan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku muncul kembali karena di ayat yang 19 di akhir Yesus berkata, Petrus, ikutlah aku, jangan engkau urus yang lain. Nah, di sini Petrus mengurus temannya.
bukan ingin perhatian dengan dia, tapi dia ingin kepo dengan Yohanes. Yesus katakan dengan kata yang sangat keras ini. Ini pernyataan yang keras ya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, Petrus, itu bukan urusanmu. Gimana ya, orang ini udah sakit ya, jangan-jangan besok dia akan mati ya. Lalu kita mulai menghakimi, mendoakan orang, mengutuk orang. Itu pekerjaan-pekerjaan orang yang kepo ya. Karena mungkin ada sesuatu yang tidak disukai. Kenapa Petrus sampai begitunya bertanya kepada Yesus? Karena Alkitab mencatat Yohanes itu adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Itu sebabnya Petrus punya alasan. Jangan-jangan hidupnya aman-aman saja si Yohanes ini. Dia nggak akan mati. Karena Yesus sudah beritahu dia, Petrus, kau harus jadi gembala, dan gembalakan dombaku. Sementara Yohanes tidak disebutkan di situ. Dan dia tanya soal Yohanes. Yesus katakan, itu bukan urusanmu. Nah, soal hidup orang lain itu, Bapak Ibu, jangan urus-urusi. Biar Tuhan yang urus bagaimana cara Tuhan memberkati, menolong, menyertai dia. Jangan urusi hidup orang lain. Di sini ada orang yang suka urus hidup orang lain. Jangan urus-urusi, itu pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan yang mengurus itu. Soal dia benar atau hidupnya tidak benar, bagaimanapun itu urusan Tuhan.